Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam rangka mengingat rayakan hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Meskipun pandemi COVID-19 masih mewabah di dunia ini, yang membuat kita masih tetap harus beribadah di rumah. Sebagai umat percaya, tetaplah bersukacita. Lawatannya tetap akan menjangkau kita umat yang dikasihinya. Kiranya ibadah kita berkenan di hadirat Allah dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Jan Jona Lumanau. Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia hidup dan menang. Kuasa kubur dan alam maut telah ditaklukkan dan dikalahkan. Meskipun demikian, para murid masih ragu dan tidak percaya. Dalam kesedihan dan kekhawatiran, mereka kembali dalam pekerjaan lama dan hidup tanpa harapan. Oleh sebab itu, sesudah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa Ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup oleh karenanya. Marilah tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang akan menyertai, menolong, dan memulihkan setiap pergumulan untuk kehidupan yang penuh damai sejahtera. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus membawa para muridnya ke atas bukit untuk berkumpul bersamanya dalam kemuliaannya. Ia pun terangkat ke sorga. Saat ini dalam persekutuan di rumah, Ia pun mengumpulkan kita untuk sujud dan menyembahnya, serta mengingat kembali peristiwa penuh kemuliaan di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kembali dalam tahtanya untuk menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan sorga yang tak berkesudahan. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Jemaat, mari berdiri dengan penuh sukacita. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, malaikat bersujud.
bangsa bersujud di sana bersujud. Hai bangsa semesta Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan melimpah atasmu juga. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Jangan takut dan gelisah hatimu. Yesus naik ke negeri terang, sorga mulia, menyiapkan bagiku dan bagimu. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masuk terang ceria. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Yesus mati pada salib di Golgota untuk menebus semua miliknya. Nanti pada suatu hari yang mulia, kita pun berkumpul dalam rumahnya. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masuk terang ceria. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Marilah mengaku kegagalan, kejahatan dan dosa kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mengaku bahwa ketika keadaan sulit mengombang-ambingkan kehidupan ini, kami sering meragukan kuasa-Mu. Kami lebih sering mengandalkan kekuatan
dan kemampuan diri. Akibatnya, kami jatuh dalam kesombongan dan keangkuhan diri. Dalam ketidaklayakan kami yang lemah ini, kami mohon pengampunan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Tuhan Yesus, Raja dan Penolong, kami mengaku bahwa terkadang kami tidak percaya Engkau telah bangkit dan hidup. Kami ragu akan kehadiran-Mu untuk berjalan bersama di sepanjang hidup kami. Kami enggan menyerahkan diri dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Akibatnya kehidupan penuh kekhawatiran, terombang-ambing di tengah kemelut, tersesat dalam pengharapan. Dalam ketidaklayakan kami yang lemah ini, kami mohon pengampunan. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Ya Tuhan Yesus, Maha Pengasih, saat ini wabah penyakit telah melumpuhkan aktivitas dan kerja layan kami. Hidup kami dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Mungkin ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk menegur kami, untuk kembali dalam kehidupan yang berpengharapan kepadamu, agar kehidupan kami ada dalam terang kasih-Mu yang membawa kedamaian. Di dalam pengasihan-Mu, kami memohon pemulihan dan pengampunan. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 pada ayatnya yang ke-38 dan 39. Jadi, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya melimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Mazmur 47 pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, sama digalakannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal menghalau maut
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karuniakan bagi kami Roh Kristus di dalam menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Suatu anugerah yang besar bagi kita ketika kita masih bisa mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, setelah Yesus mati, tentu saja menimbulkan rasa sedih kehilangan bagi murid-murid sekalian. Tetapi dia tidak hanya berakhir pada kematian, ternyata ada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Bahkan saat ini kita mengingat rayakan hari kenaikannya. Saudara-saudara, pembacaan kita bersama berkisah bagaimana kemudian Yesus membawa murid-muridnya ke Betania yang ada kira-kira dekat juga dengan Bukit Zaitun. Di sana kemudian dia terangkat ke sorga. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Yesus ada di Betania itu bersama dengan murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga? Di dalam pembacaan kita bersama dikatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara-saudara, berkat ini
sangat penting di dalam kehidupan umat percaya. Kita tahu bersama cerita dengan tangannya Tuhan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan sehingga bisa dimakan oleh ribuan orang, 4.000 atau 5.000 orang. Dengan tangan yang sama ia bisa membangkitkan seorang anak muda. Dengan tangan yang sama dia melakukan berbagai-bagai mujizat, menyembuhkan orang mati. Artinya ibu bapak saudara-saudara, berkat Tuhan itu sangat penting. Memang ibu bapak saudara-saudara, ada berkat Tuhan bagi orang banyak. Misalnya matahari, misalnya hujan, yang tidak hanya terbatas pada orang percaya, tetapi siapa saja bisa merasakan hujan ataupun panasnya matahari. Tetapi pembacaan kita bersama, ketika Yesus mau terangkat ke sorga, dia tidak memberkati akan semua orang, tetapi dikatakan ia memberkati akan murid-muridnya itu. Jadi ibu bapak saudara-saudara, betapa penting berkat Tuhan itu. Dan tentu saja berkat Tuhan itu masih terus dialami oleh kita orang percaya masa kini. Di dalam lagu kalau kita menghitung-hitung berkat Tuhan, kita tidak mungkin menghitungnya dengan tepat. Terlalu banyak berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dari kita bangun di pagi hari sampai memasuki malam, kemudian kita istirahat. Ada berkat Tuhan kita alami, kita rasakan. Kita bersama-sama dengan keluarga kita, itu merupakan berkat Tuhan. Kita masih bisa makan dan minum, itu juga adalah berkat-berkat Tuhan yang terjadi, yang dialami, yang dirasakan. Artinya ibu bapak saudara-saudara, berkat Tuhan itu masih mengalir, masih terus terjadi, masih terus dirasakan oleh orang percaya masa kini. Berkatnya terus terjadi, berkatnya terus mengalir di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, menariknya kalau kemudian orang mengalami berkat Tuhan, apa yang harus terjadi di dalam kehidupannya? Mari kita lihat pembacaan kita bersama. Dikatakan pada ayatnya yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ibu bapak saudara-saudara, perpisahan itu biasanya mendatangkan duka, kesedihan, kehilangan. Kalau misalnya orang-orang yang kita kasihi akan pergi jauh untuk waktu yang lama, kita sedih. Apalagi kalau orang-orang yang akan meninggalkan kita selamanya, kita sedih. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Ketika mereka akan terpisah dari Tuhan Yesus Kristus, tentu saja mereka akan bersedih. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, setelah dalam kebersamaan lebih kurang 40 hari setelah kebangkitan, kemudian diteguhkan oleh berkat Tuhan
Tuhan yang mereka rasakan sebelum ia mengalami kenaikan ke sorga, maka ada suatu sukacita bagi murid-muridnya. Artinya ibu bapak saudara-saudara yang Kristus kasihi, berkat Tuhan itu harus membawa perubahan di dalam kehidupan yang kita alami, kita rasakan. Berkat Tuhan itu memaknai akan kehidupan kita. Walaupun mungkin ada dalam duka, ada dalam sakit, penyakit, ada dalam kehilangan. Tetapi kita mampu memaknai Tuhan tetap memelihara kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, berkat Tuhan yang terjadi pada murid-muridnya, pada umat percaya. Berkat Tuhan yang terus terjadi bagi kita orang percaya masa kini, harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan pada akhirnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sebagaimana dalam nats pembimbing kita mau mengatakan, ia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara-saudara dan saya. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah jaminan pada waktunya nanti sesudah kehidupan ini kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga, di rumah Bapa. Tetapi kenaikannya tidak hanya menjamin masa yang akan datang. Kenaikannya juga memberkati akan orang-orang percaya masa kini. Karena itu ketika kita masih merasakan ada berkat Tuhan, mari kita membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan akan sesama kita yang mungkin menderita, membutuhkan uluran-uluran tangan kita. Dan mari juga kita tetap peduli dalam kehidupan bergereja. Melalui persembahan-persembahan kita ataupun pelayanan-pelayanan secara nyata yang mampu kita lakukan. Itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saatnya Tuhan datang segera.
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami, karena kami masih boleh mengingat rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dengan peristiwa ini diyakinkan kepada kami bahwa sesudah kehidupan ini kami mempunyai tempat yang abadi, kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Ia boleh memberkati akan murid-muridnya, orang percaya, dan kami orang percaya masa kini juga mengalami berkat-berkat Tuhan itu, ya Bapa, dalam berbagai bentuk dan amat sangat banyak. Ketika murid-murid mengalami berkat Tuhan, maka ada sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus tekun beribadah, berdoa, ada di dalam rumah ibadah. Demikian juga dengan kami ya Tuhan, ketika merasakan mengalami berkat-Mu, kiranya itu juga merubah pemahaman kami. Walaupun ada duka, ada kehilangan, ada sakit penyakit, ada berbagai-bagai kekurangan dalam kehidupan kami, tetapi berkat-Mu tetap menaungi akan kehidupan kami. Berkat-Mu tetap kami rasakan sampai detik ini ya Tuhan. Dan itu akan membuat kami kuat. Itu akan membuat kami tetap bersyukur di dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh respons itu dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Kami berdoa untuk dunia yang bergumul bersama melawan COVID-19 ya Tuhan. Berikan kemampuan bagi ahli-ahli ya Bapa untuk boleh menemukan anti dari virus ini ya Tuhan, atau vaksin ya Bapa. Demikian kami berdoa untuk negara bangsa kami, pemerintah kami, orang-orang yang melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan semangat, berikan kemampuan, perlindungan bagi mereka ya Bapa. Demikian juga dengan gereja Tuhan yang ikut menanggulangi dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dalam gerak bersama tetap melayani Engkau melalui ibadah-ibadah. Dalam gerak bersama untuk memperhatikan sesama yang terkena dampak ini. Kehilangan pekerjaan atau usaha, ataupun berbagai penderitaan lainnya ya Tuhan. Tuhan memberkati dan terus memampukan gereja dalam menangani ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Jemaat Gloria di tempat ini ya Tuhan.
Terima kasih juga Bapa untuk partisipasi aktif dari warga jemaat yang tetap memberikan kontribusi sehingga pelayanan-pelayanan boleh terjadi dan berlangsung ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan ya Bapa. Terima kasih untuk sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang masih boleh ada ya Tuhan. Tetapi ada jemaat yang meninggal, karena itu mereka sedih. Ada jemaat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Ada jemaat yang sakit, penyakit ya Tuhan. Ada jemaat yang bergumul ya Bapa. Kami doakan mereka senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami. Inilah syafaat, inilah doa-doa yang kami ungkapkan kepadamu dari hati kami yang dalam. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ulangan 15 ayat ke-10 yang menyatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 4. Janji kudus, hidup segar dari sorga, kan
Mari berdiri, kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah ini, kita kembali dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Ia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi juga Ia terus dan memberkati saudara-saudara sekalian. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.